Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Halim, unit kerja UPT SMP Negeri 1 Baranti, Kabupaten Sidrap, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, siap melaksanakan praktik pembelajaran inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Silakan duduk. Terima kasih. Wah, Ibu senang berjumpa dengan Nak Indri. Kira-kira Nak Indri berjumpa dengan Ibu dan menemui Ibu di ruangan ini, nampaknya ada hal yang penting ya, Nak. Puji syukur, Bu, baik. Sebelumnya saya mau maaf, Bu, apakah ini waktu luangkan ini? Ya, hari ini memang Ibu memiliki waktu karena Ibu tidak ada janji dengan siswa yang lain. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus memulainya dari mana. Ya, Nak, keputusan Nak Indri untuk datang di ruangan Ibu untuk berkonseling menceritakan masalah Nak Indri yang sedang Nak Indri hadapi adalah keputusan yang benar ya, Nak. Karena dalam proses konseling individual ini memang harus dilaksanakan oleh seorang konselor atau guru BK, yaitu Ibu, sehingga nantinya ketika Ibu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nak Indri itu berupa solusi dan treatment yang insya Allah tepat untuk menyelesaikan permasalahan Nak Indri, yaitu dengan menerapkan teknik yang tepat, yaitu self control untuk mengontrol emosi Nak Indri. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, gini, Nak. Keputusan Nak Indri untuk datang ke Ibu adalah keputusan yang tepat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke proses konselingnya, konseling individualnya, Ibu ingin tanya dulu kepada Nak Indri, apa sih konseling individual itu? Apakah Nak Indri sudah pernah melaksanakan konseling individual? Dan yang ingin Ibu tanyakan, apa sih konseling individual itu? Belum sih, Bu, tapi yang saya tahu saat kita berkonseling, kita dapat menceritakan masalah yang kita hadapi dan dapat menemukan penyelesaiannya. Oh, betul sekali, Nak. Memang dalam proses konseling itu kita menceritakan permasalahan yang sedang Nak Indri hadapi kepada Ibu sebagai konselor, Nak, dan Nak Indri sebagai konselingnya, supaya kita bisa bersama-sama mencapai suatu penyelesaian atau solusi dari masalah yang sedang Nak Indri hadapi. Sebelum kita membahas mengenai permasalahan yang Nak Indri hadapi, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan, yaitu dalam proses konseling ini ada beberapa asas. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan.
Jadi Nak Indri tidak perlu khawatir karena permasalahan yang Nak Indri ceritakan kepada ibu akan menjadi privasi ibu sebagai konselor untuk menjaga kerahasiaan permasalahan Nak Indri. Misalnya permasalahan yang Nak Indri ceritakan akan menjadi privasi dan tidak akan ada yang lain yang tahu. Ibu sebagai konselor yang tahu dan cuma Nak Indri sebagai konseling saja yang tahu. Adapun nantinya jika ada seseorang yang ingin mengetahui, itu pun harus sesuai dengan persetujuan Nak Indri. Nah, kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana tadi Nak Indri datang ke ruangan ibu dan bisa dikatakan Nak Indri secara sukarela untuk berkonseling dan menceritakan permasalahan Nak Indri kepada ibu. Kemudian yang ketiga, karena tadi sudah ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan, nah kemudian asas yang ketiga ini adalah asas keterbukaan, di mana Nak Indri jangan merasa canggung untuk menceritakan secara detail masalah Nak Indri kepada ibu. Dan selanjutnya dalam proses konseling ini Nak, kita dibatasi oleh waktu yang berkisar 40 menit. Nah, dalam hal ini Nak Indri juga harus tahu bahwa di dalam nantinya Nak Indri mengambil keputusan mengenai masalah Nak Indri yang sedang hadapi, nah itu adalah tanggung jawab dari Nak Indri sebagai konseling dalam mengambil keputusan. Ibu hanya sebagai konselor sekedar membantu Nak Indri dalam menangani masalah yang dihadapi Nak Indri. Jadi apakah kira-kira Nak Indri sampai di sini sudah mengerti mengenai proses konseling individual ini? Oh, jadi seperti itu Bu prosesnya. Saya sekarang sudah paham dan mengerti Bu. Nah, alhamdulillah jika Nak Indri sudah mengerti. Nah, sekarang apakah Nak Indri bisa menceritakan kepada ibu bagaimana tentang masalah yang Nak Indri hadapi saat ini? Ya, saat ini saya sedang mempunyai masalah ini menghadapi perilaku saya. Oh, jadi Nak Indri menyampaikan bahwa Nak Indri sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu perilaku Nak Indri sendiri. Nah, untuk ibu, untuk itu coba Nak Indri ceritakan kembali permasalahannya secara detail kepada ibu seperti apa. Sebelumnya saat ini saya bingung Bu. Saya harus mulai cerita dari mana? Karena permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama dan saya baru merasakan dampaknya beberapa hari ini. Oh, jadi menurut Nak Indri, permasalahan yang Nak Indri hadapi saat ini sudah berlangsung lama. Nah, sejak kapan Nak Ibu mengerti perasaan Nak Indri kalau memang permasalahan ini sudah cukup lama Nak Indri hadapi. Jadi yang ingin Ibu tanyakan, sejak kapan permasalahan ini mulai mengganggu perilakunya Nak Indri? Sejak kelas 1 SMP, saat itu ada seorang guru yang menegur saya Bu. Tiba-tiba di situ posisi saya meledak dan saya tidak terima akan teguran itu. Begitupun ketika teman-teman saya menegur saya akan langsung marah Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya Nak. Ibu mengerti bagaimana perasaan Nak Indri. Oleh sebab itu, coba Ibu ingin mengetahui
persoalan yang sebenarnya, bagaimana nak permasalahannya yang sebenarnya, coba diceritakan secara mendetai lagi. Saya selalu emosi saat berguru, dari walaupun itu yang berguru adalah ibu dan guru saya juga tidak bisa mengerti saya. Oh, kalau begitu ibu sudah mengerti. Nak Indri menganggap bahwa ketika bapak dan ibu guru di sekolah atau orang tua di rumah menegur Nak Indri beranggapan bahwa teguran itu salah, tidak sesuai dengan diri dan yang dilakukan Nak Indri. Jadi itulah yang memicu Nak Indri emosinya langsung meledak ya. Oh, kalau begitu Nak, ibu tahu bagaimana perasaanmu. Jadi yang ibu ingin tanyakan kembali sekarang, perasaannya bagaimana? Saya benar-benar ibu. Saya merasa kecewa dan malu terhadap teman-teman sekolah saya karena saya tidak bisa mengerti saya. Oh, jadi Nak Indri merasa perilaku Nak Indri selama ini sangat mengganggu sehingga malu di lingkungan kelasnya, di lingkungan keluarga. Oh, jadi begitu Nak. Jadi seperti ini. Lalu jika Nak Indri merasa bingung dengan kelakuan Nak Indri sendiri, ibu ingin mengetahui dulu dalam misalnya di dalam seminggu itu kira-kira Nak Indri emosinya berapa kali? Kalau begitu biasanya dalam seminggu saya emosi dan marah itu biasanya 5 kali. Oh, jadi tergantung. Nah, kalau ada yang menegur biasanya itu sampai 5 kali dalam seminggu marahnya, nggak bisa kontrol emosinya begitu. Oh, jadi walaupun di dalam lingkungan keluarga ya, Nak Indri emosi begitu kalau dapat teguran. Nah, dalam seminggu biasanya 5 kali. Kemudian yang ingin ibu tahu lagi, dalam sehari apakah Nak Indri frekuensi marahnya, frekuensi emosinya itu berapa kali? Biasanya dalam sehari bisa 1 kali Bu atau lebih. Jika ada yang menegur saya akan emosi, tidak terima teguran itu Bu. Oh, jadi Nak Indri juga kadang setiap hari marah 1 kali sekali jika ada yang tidak sesuai dengan tegurannya, tidak sesuai dengan yang Nak Indri harapkan. Jadi seperti ini Nak. Jadi Nak Indri tadi jelaskan bahwa dalam 1 minggu itu kadang saya marahnya 5 kali dalam sehari. Kadang juga jika ada yang menegur, baik orang tua di rumah, bapak dan ibu di sekolah, dan ada teman yang menegur Nak Indri, kadang Nak Indri kelepasan, marah, nggak bisa mengontrol emosi. Jadi begini Nak. Misalnya Nak Indri dalam emosi itu dalam hal tidak bisa mengontrol emosi ini, emosinya meledak-ledak. Biasanya durasinya sampai berapa menit emosinya? Biasanya sampai berapa menit? Kadang kalau kelepasan bisa sampai 5 menit Bu, atau lebih biasa kalau udah nggak bisa kontrol. Jadi misalnya dalam Nak Indri langsung meledak nih emosinya, biasa sampai 5 menit. Oh, jadi seperti itu. Nah, baiklah. Tapi sebelumnya ibu sudah memahami bagaimana permasalahanmu, karena tadi Nak Indri menjelaskan bahwa saya sangat sulit mengontrol emosi saya, sehingga saya Nak Indri gampang marah ya. Jadi Nak Indri harus
bisa mengontrol emosi dengan cara ibu bisa bantu dengan cara menerapkan self control atau kontrol diri. Itu yang saya harapkan, karena terkadang saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Jika ada yang menegur, ibu saya akan langsung meledak, walaupun itu teman-teman atau ibu guru dan orang tua saya, Bu. Baiklah nak, seperti itu permasalahannya. Jadi gini nak, kira-kira ketika nak Indri tidak bisa mengontrol emosi, dapat teguran dari orang lain langsung marah. Nah, coba nak Indri pikir, kalau perilakunya nak Indri akan berkelanjutan dan terus seperti ini, kira-kira nak Indri bisa tidak berprestasi dalam belajarnya? Apakah kira-kira nak Indri bisa mendapatkan teman yang banyak kalau perilakunya seperti ini? Tidak, Bu. Mungkin karena hal ini saya kesulitan dalam mendapatkan prestasi dan kesulitan dalam mempunyai teman, Bu. Seperti itu. Nah, jadi ya ini adalah hal yang sangat menghambat dalam pergaulan nak Indri di kelas, karena nak Indri sering marah jika ada teman yang menegur, emosinya meledak. Jadi dari pemahaman ibu, nak Indri harus bisa kontrol emosinya. Bagaimana caranya supaya nak Indri bisa mengontrol emosinya dengan baik? Nah, ibu akan memberikan bantuan kepada nak Indri supaya nak Indri bisa mengontrol nak Indri punya emosi, ya? Ya, Bu, terima kasih. Itu yang saya harapkan, Bu. Nah, oke. Baiklah nak, ternyata nak Indri sudah mampu memahami permasalahan yang nak Indri hadapi sendiri. Jadi nak Indri bisa menerapkan nantinya bahwa saya harus menerapkan self control ini yang ibu akan berikan caranya di dalam kehidupan sehari-hari nak Indri, baik di lingkungan sosial nak Indri di sekolah, lingkungan keluarga, supaya nak Indri bisa benar-benar mengendalikan emosi nak Indri sendiri. Ya, Bu, saya sudah paham, tetapi terkadang saya bingung bagaimana cara mengontrol emosi saya, Bu. Begitu nak. Jadi nak Indri ini masih bingung bagaimana caranya mengontrol emosinya nak Indri. Nah, sekarang begini nak Indri coba pikir, nak Indri ke sekolah kira-kira untuk apa? Tujuan saya untuk menuntut ilmu dan belajar untuk bekal masa depan, Bu. Wah, sangat bagus ya tujuannya, niatnya nak Indri ke sekolah untuk menuntut ilmu. Dan jika nak Indri masih memiliki perilaku seperti ini, nak Indri sulit dalam memiliki teman, dalam bergaul, prestasinya juga sulit diraih. Nah, sekarang begini nak, ibu juga akan memberikan pemahaman kepada nak Indri untuk bagaimana supaya nak Indri bisa
mengontrol diri Nak Indri atau kontrol diri melalui self control ini. Saya benar-benar bingung Bu, makanya saya datang menemui Ibu untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu. Nah, memang keputusan Nak Indri memang keputusan yang tepat. Kita berkonseling untuk mencapai penyelesaian masalah yang sedang dialami oleh Nak Indri. Nah, lalu apakah setelah Ibu jelaskan secara detail, walaupun sebenarnya ini kita belum masuk pada teknik dan tahapan-tahapan self control ini, kita bahas cuma mengenai gambarannya dulu. Nah, setelah ini apakah Nak Indri kira-kira sudah memiliki bayangan atau cara mengatasi permasalahan Nak Indri sendiri ini? Bagaimana? Apakah Nak Indri sudah kepikiran bahwa begini cara saya dalam menyelesaikan permasalahan saya seperti ini, yang seperti Ibu arahkan tadi? Ya Bu, saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah saya ini dengan arahan Ibu. Oke Nak, baiklah. Jadi begini, Ibu memang memahami bagaimana kondisi perasaanmu saat ini Nak. Nah, saya tahu Nak Indri bingung, mungkin juga merasa sulit dengan keadaan ini, karena memang keadaan ini tidak begitu mudah untuk dijalani Nak. Untuk merubah perilaku itu memang tidak mudah. Akan tetapi sesungguhnya Nak Indri tidak perlu khawatir, Nak Indri tidak perlu merasa berat bahwa saya sangat berat untuk merubah perilaku saya. Namun kita tetap berusaha Nak, jangan jadikan hal ini adalah hal yang sulit. Namun jadikanlah hal ini sebagai pembelajaran dengan cara menerapkan self control atau kontrol diri di dalam kehidupan sehari-hari Nak Indri. Ya Bu, saya akan berusaha. Nah, Ibu yakin Nak, kalau Nak Indri berusaha akan dimudahkan. Jika Nak Indri berusaha semaksimal mungkin untuk merubah perilaku Nak Indri, bisa mengontrol emosi Nak Indri, dan di sini Ibu juga akan membantu Nak Indri untuk melatih bagaimana caranya Nak Indri dalam mengontrol emosi, ya, dengan itu tadi, dengan menerapkan self control atau kontrol diri. Nah, Ibu memberikan gambaran nih Nak, jika dalam situasi seperti misalnya di lingkungan sekolah ada bapak atau ibu guru yang menegur Indri bahwa ini Indri salah, ini tolong dikontrol emosinya. Bagaimana supaya Nak Indri dapat menilai situasi itu secara kritis sebelum memutuskan dan merespon dan bereaksi terhadap situasi tersebut. Kita pikirkan dulu Nak, bahwa jika perilaku saya masih seperti itu, selalu tidak bisa kontrol emosi, itu kan tidak baik Nak, dan merugikan diri sendiri. Baik Bu, saya akan mencoba saran Ibu walaupun saya masih membutuhkan waktu Bu. Ya, memang Nak, segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Jadi Nak Indri memang membutuhkan waktu untuk merubah perilaku Nak Indri yang tadinya gampang emosi, supaya bisa meredam sedikit demi sedikit emosi yang Nak Indri punya.
Ya Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang saya harus lakukan Bu. Nah, syukurlah nak kalau memang Nak Indri sudah perlahan mulai mengerti bahwa yang harus saya lakukan seperti ini. Begitupun juga di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kan ada ibu, ada ayah. Nah, ketika ditegur sama orang tua, nah itu tadi Nak Indri harus menilai dan menilai secara kritis, merespon bahwa bagaimana saya menghadapi situasi ini, ya. Jangan langsung ini, wah saya tidak ini, saya emosi, langsung naik emosinya, marah. Nah, seperti itu yang Ibu harapkan. Jadi mulai besok nak, coba Nak Indri lakukan bagaimana agar Nak Indri tidak emosi lagi ketika ada yang menegur. Coba praktekkan mulai besok ya. Iya Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu. Nah, yakinlah nak dengan diri sendiri bahwa saya pasti bisa mengontrol emosi saya. Saya pasti bisa mengendalikan perilaku saya yang negatif ini. Saya pasti bisa mengontrol emosi saya sehingga itu tadi kalau perilakunya dikontrol, emosinya dikontrol, perilakunya dikontrol, emosinya dikontrol, nanti bisa memiliki banyak teman di sekolah, bisa berprestasi juga, prestasinya bisa meningkat, dan di lingkungan keluarga tambah disayang sama bapak dan ibu, ya. Iya Bu, memang benar apa yang dikatakan, saya harus benar-benar bisa mengontrol Ya. diri saya Bu. Nah, syukurlah nak, sekarang sedikit demi sedikit Nak Indri sudah memahami permasalahannya, memahami tingkah lakunya bahwa ini salah, sudah mau merubah perilakunya. Sekarang setelah Nak Indri bercerita sama ibu, menyampaikan permasalahannya sama ibu secara detail bahwa saya kalau ditegur tidak menerima karena yang saya yakini bahwa itu saya tidak seperti itu, jadi emosinya gampang naik, nggak bisa kontrol emosi. Nah, bagaimana perasaannya Nak Indri setelah Nak Indri menceritakan sama ibu? Bagaimana perasaannya? Terima kasih Bu, sekarang saya sudah sedikit tenang dan menceritakan Ibu, beban saya menjadi berkurang. Alhamdulillah nak, kalau memang Nak Indri maksudnya bebannya sudah berkurang setelah bercerita dan bercerita sama ibu dan berkonseling sama ibu. Gini nak, ini kan pertemuan pertama kita. Nah, pada kesempatan berikutnya di waktu dan jam yang sama minggu depan kita akan kembali membahas mengenai permasalahan Nak Indri. Kita akan membahas mengenai bagaimana tahapan-tahapannya self control ini karena kita dibatasi waktu. Jadi pada saat ini ibu cuma bisa memberikan gambaran tentang kontrol diri atau self control. Jadi mulai besok tolong nak dipraktikkan ya di rumah atau di lingkungan sekolah secara perlahan-lahan. Dari tadi misalnya Nak Indri emosi 5 kali dalam seminggu, ibu harap frekuensinya bisa dikurangi ya. Terima kasih atas saran yang Ibu berikan dan waktunya Bu. Saya pamit dulu Bu. Sebentar dulu nak. Jadi
yang apakah Nak Indri sudah benar-benar merasa puas dan merasa lega dengan apa yang Nak Indri ungkapkan ke Ibu? Apakah kira-kira bebannya sudah agak sedikit ringan atau bagaimana? Tolong ceritakan sama Ibu. Saya rasa saya terganggu saat sudah bercerita kepada Ibu beban saya menjadi berkurang dan saya bisa mengendalikan sedikit emosi saya. Ya, Ibu benar-benar berharap Nak ya, bagaimana supaya Nak Indri benar-benar bisa menerapkan teknik self control ini. Yang itu tadi Ibu pesankan, kesimpulannya bahwa dalam situasi itu kita harus menilai secara kritis bahwa apakah situasi ini, misalnya kalau dapat teguran, nah ini harus evaluasi dulu. Apakah kalau saya marah ini dampaknya seperti ini, iya kan? Nah, Indri sudah paham? Baiklah Nak, saya kira Nak Indri sudah benar-benar mengerti apa yang Nak Indri sampaikan kepada Ibu, apa yang menjadi permasalahan Nak Indri, dan apa yang menjadi treatment dan solusi yang Ibu berikan tadi, supaya Nak Indri bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa main sama temannya, ya. Bagaimana Nak? Apakah masih ada yang Nak Indri ingin sampaikan ke Ibu? Saya rasa tidak ada, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Oh, jadi begitu ya Nak. Ingat pesan Ibu. Mulai besok tolong dipraktikkan dalam kehidupan sosial Nak Indri, di dalam lingkungan keluarga Nak Indri ataupun di dalam lingkungan sekolah, bahwa sedikit demi sedikit harus dikurangi frekuensinya, durasinya. Dalam marah pun harus sudah bisa dikontrol ya. Jadi dengan menggunakan teknik self control atau kontrol diri. Nah, baiklah, sama-sama Nak, untuk pertemuan selanjutnya kita kembali bertemu di jam yang sama di minggu depan. Setelah Ibu melihat perkembangan Nak Indri dalam 1 minggu ini, insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan Nak Indri berupa LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Bagaimana ini contohnya, supaya Nak Indri bisa mengerjakan dan mengisi LKPD self control ini. Tolong dilihat dulu. Ya, jadi insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas mengenai tahapan self control ini, dan dengan LKPD yang akan Nak Indri isi di minggu depan dan di pertemuan selanjutnya. Ya Bu, siap. Saya akan menemui Ibu di waktu yang mendatang untuk melatih teknik self control diri untuk diri saya, Bu. Ya, iya Nak, tolong ingat pesan Ibu dan silahkan kembali ke kelasnya untuk menerima pelajaran. Ya, selamat siang Nak.